Hey guys, kembali lagi di channel Gawai. Kali ini gue akan review smart speaker dari Google, yaitu Google Nest Mini generasi pertama selama pemakaian gue 3 tahun ini. Sewaktu dirilis 3 tahun lalu, gue ngebet banget buat beli dan cobain speaker pintar ini karena keunikannya. Kalian buat membiasakan speaking gue dalam bahasa Inggris. Karena saat itu Google Assistant-nya belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Walaupun ternyata jawaban yang diberikan Google Assistant ini tuh biasanya adalah kutipan dari suatu artikel yang ada di Google. Jadi kalau pertanyaannya yang kalian tanyakan gak ada jawabannya di Google, jawabannya akan seperti ini. Sorry, I don't understand. Desainnya ini membulat dengan lapisan kain bertekstur yang membalut seluruh bagian atasnya. Ada kontrol volume yang sekaligus berfungsi untuk memainkan dan menghentikan suara dengan di-tap. Ukurannya yang kurang lebih sebesar donat dan juga pilihan warna yang netral bikin Nest Mini ini cocok ditempatkan di mana aja. Di sisi sampingnya ada mood switch dan juga colokan micro USB. Kalau di sisi bawahnya ada lapisan rubber dengan aksen warna orange buat bantalan dan ada tombol yang berfungsi untuk mereset Nest Mini-nya. Nest Mini ini nggak ada baterainya, jadi harus dicolok ke stop kontak dan disambung ke WiFi untuk bisa nyala dan berfungsi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Nest Mini ini gunanya buat apa sih? Kata smart speaker pun menurut gue juga masih terdengar asing di telinga orang Indonesia. Yang bedain speaker pintar ini dengan Bluetooth speaker biasa adalah dengan hadirnya Google Assistant, yaitu personal asisten digital yang bisa membantu kita dalam beberapa hal, seperti memberikan informasi tentang cuaca hari ini, mengingatkan jika ada meeting, buat alarm, timer, translator, dan juga beberapa perintah lainnya. Dengan hadirnya Google Nest Mini di Indonesia beberapa bulan lalu, sekaligus juga menghadirkan Google Assistant dalam bahasa Indonesia. Walaupun nggak gue pakai, karena pengenalan AI-nya belum seinteraktif dan juga senatural yang bahasa Inggris. Setupnya sendiri gampang banget, yaitu dengan mendownload aplikasi Google Home yang tersedia di Android maupun iOS, disambungin sama akun Google, dan tinggal ngasih permission buat akses beberapa sensor. Dari aplikasi Google Home-nya ini, kita juga bisa mengontrol peralatan WiFi yang sudah tersambung, atau menyambungkan aplikasi pihak ketiga seperti IFTTT untuk melakukan beberapa perintah sekaligus dengan trigger word tertentu. Untuk musik providernya sendiri bisa disambungkan dengan Spotify, YouTube Music, dan juga Joox. Kalau suaranya menurut gue biasa aja, bassnya nggak terlalu nendang dengan detail suara yang kurang. Tapi oke lah buat sekedar easy listening. Tapi setelah suaranya dinaikin di atas 75%, suaranya jadi distorsi dan cukup buat sakit telinga. Dan ini adalah sampel suara Google Home yang gue bandingkan dengan JBL Go. Saat ini, 3 tahun kemudian setelah gue beli, Nest Mini ini semakin jarang kepake buat gue karena suara speakernya yang biasa aja. Selain itu sih, kata gue, sebenarnya lumayan ribet, terlebih kalau nggak terbiasa buat ngontrol lampu atau peralatan WiFi lainnya dengan perintah suara. Sementara, peralatan WiFi kompatibel tersebut biasanya bisa di-set buat hidup otomatis yang sudah built-in dari aplikasi bawaannya. Kecuali kalau mager buat matiin ke saklarnya langsung. Saat ini fitur Google Nest Mini ini yang beneran kepake buat gue adalah alarm dan sekedar buat Bluetooth speaker buat dengerin podcast di malam hari ketika gue nggak bisa tidur. Walaupun begitu, gue semakin terbiasa buat speaking dalam bahasa Inggris gara-gara membiasakan bertanya dengan speaker pintar ini, daripada latihan speaking dengan ngomong-ngomong sendiri. Nah, kesimpulannya, apakah Nest Mini ini bakal worth it dan kepake buat semua orang? Menurut gue, Nest Mini ini paling worth it buat orang yang punya banyak smart lamp dan juga peralatan WiFi lainnya yang sekaligus pengen ngasih kesan sedikit modern buat rumahnya. Sekedar info, smart lamp dan juga peralatan WiFi yang kompatibel dengan Nest Mini ini biasanya dijual 2-3 kali lipat dari produk regulernya. Misalnya seperti lampu WiFi kompatibel bermerek Keylight dari Xiaomi ini yang gue beli dengan harga 200.000 dibandingkan lampu biasa yang harganya nggak semahal itu.
Kalau cuman buat Bluetooth speaker sih menurut gue kurang worth it karena suaranya yang biasa aja dibandingkan Bluetooth speaker yang berada di range harganya. Kecuali kalian mau pakai buat easy listening, sekalian buat membiasakan speaking dalam bahasa Inggris. Google Home Mini ini bisa jadi opsi yang menarik. Dan kalau kalian mau beli sekarang, Nest Mini yang dijual resmi saat ini dijual di range harga 600-700 ribuan. Unit tersebut adalah suksesor dari unit yang gue review saat ini. Perbedaannya adalah dengan peningkatan suara yang lebih bagus dan juga ada mount di bagian belakang untuk ditancepin di dinding. Dan segitu dulu reviewnya buat Google Nest Mini ini. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak pengen ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dan see you in the next video. Tell me a joke. What do you call a bear with no teeth? A gummy bear. Who is George Orwell? According to Wikipedia, Eric Arthur Blair, known by his pen name George Orwell, was an English novelist, essayist, journalist and critic. His work is characterized by lucid prose, biting social criticism, opposition to totalitarianism, and outspoken support of democratic socialism. Hidupkan lampu. Turn off the light.